warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama kakak. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Matematika Saintek untuk prediksi ujian tulis UGM 2022. Langsung aja kita mulai nomor 1. Nomor 1, banyaknya bilangan 3 digit yang berbeda yang disusun dari angka 0, 1, 2, sampai dengan 9 habis dibagi oleh 5 adalah untuk mengerjakan soal nomor 1 ini akan kita gunakan aturan pengisian tempat. Nah, aturan pengisian tempat ini bilangan yang dibentuk itu kita ganti jadi kotak-kotak. Karena di situ ada 3 digit, kita buat jadi 3 kotak. Nah, di sini nanti kalau bilangan habis dibagi 5, maka bilangan satuan itu harus yang bisa dibagi dengan 5, yaitu angka 0 dan angka 5. Sekarang akan kita buat dari bilangan-bilangan ini. Kalau tadi kita misalkan yang pertama dulu angka 0. Kalau yang paling belakang itu angka 0, berarti di sini ada satu kemungkinan. Karena tadi hanya bisa ditempati angka 0, berarti ada satu kemungkinan. Kemudian bilangan ratusan atau yang menempati ratusannya itu tidak boleh 0, karena kalau yang ditempati 0 maka nanti jadinya puluhan. Ratusan tidak 0. Sehingga dari sini selain angka 0 berarti ada 9 angka yang lain. Maka di sini ada 9 kemungkinan. Kita masukkan di sini. Oke, sekarang karena tadi angka 0 sudah kita pakai, kita ambil sembarang nilai, misalkan angka 1. Nah, angka 1 sini sudah menempati yang paling depan. Berarti nanti puluhannya tidak boleh 0 dan tidak boleh 1, karena harus bilangannya berbeda. Jadi dari angka 0 dan 1 ada 8 bilangan yang tersisa. Sehingga tinggal kita kalikan 9 kali 8 kali 1, hasilnya adalah 72. Sekarang kita cari yang paling belakang nanti adalah angka 5. Karena tadi angka 5 menempati yang paling belakang, sehingga ada satu kemungkinan. Nah, sekarang tadi untuk bilangan satuan itu kan tidak boleh bilangan 0 tidak boleh menempati ratusan. Berarti harus selain angka 5 dan angka 0 untuk bisa menempati yang paling depan. Angka berapa? Berarti ada 8 angka yang tersisa, yaitu selain 0 dan 5. Oke, berarti ada 8. Kemudian yang sini itu berapa? Kita ambil misalkan sembarang nilai ya. Sini misalkan angka 1. Kalau tadi 1 sudah menempati ratusan, berarti 1 tidak boleh menempati yang paling belakang atau yang tengah. Berarti kita ambil bilangan yang lain. Berarti yang boleh di sini itu angka 0 ya. 0, 0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 8 angka yang tersisa dari angka selain 1 dan 5. Oke, berarti tinggal kita kalikan 8 kali 8 kali 1, maka hasilnya adalah 64. Sehingga untuk banyak penyusunan angka totalnya itu adalah 72 ditambah dengan 64. Maka hasilnya adalah 136. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian soal nomor 2, jika fx sama dengan b pangkat x, b konstanta positif, maka untuk fx kuadrat min 1 dibagi f1 min x kuadrat. Oke, seperti yang kita tahu untuk fx itu kan bentuknya b pangkat x. Hingga nanti kalau fx kuadrat min 1 ini kita anggap jadi x ya. Berarti nanti b pangkat x-nya itu berubah jadi b pangkat x kuadrat min 1. Sekarang untuk yang f1 min x kuadrat. Berarti bentuknya berubah ya, jadi b pangkat 1 min x kuadrat. Sekarang kita kerjakan fx kuadrat min 1 dibagi f1 min x kuadrat. Sama dengan b pangkat x kuadrat min 1 dibagi b pangkat 1 min x kuadrat. Nah, di sini itu kita ubah bentuknya jadi perkalian ya, karena di sini nilainya itu sama.
supaya jadi perkalian, B-nya yang bawah ini harus pindah ke atas. Kalau pindah ke atas, jadi nanti tanda untuk pangkatnya jadi negatif. Sehingga B pangkat X kuadrat min 1 dikali dengan B pangkat min 1 min X kuadrat. Oke, karena di sini bentuknya perkalian seperti perkalian bilangan berpangkat, berarti nanti kalau bilangannya di sini sama, berarti tinggal pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga dari sini B pangkat X kuadrat min 1 ditambah dengan yang ini tinggal kita kalikan dulu pangkatnya, min 1 plus X kuadrat. Oke, sehingga B pangkat X kuadrat min 1 plus X kuadrat atau B pangkat X kuadrat 2X kuadrat min 2. Kita keluarkan pangkatnya, B pangkat 2X kuadrat min 1. Seperti yang kita tahu, kalau B pangkat X kuadrat min 1 itu kan sama dengan Fx kuadrat min 1. Berarti dari sini bisa kita ubah ya, kita keluarkan pangkat 2-nya. Jadi B pangkat X kuadrat min 1 pangkat 2. Sehingga tinggal kita masukkan F X kuadrat min 1 ini adalah pangkat 2. Tahu kalau kita tulis, kita uraikan F X kuadrat min 1 dikali F X kuadrat min 1. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Diberikan garis lurus melalui 0,-2 dan 3/2,0. Jarak parabola Y sama dengan X kuadrat min 1 adalah. Nah, di sini kita akan menentukan jarak dari parabola ke persamaan garis lurus. Nah, di sini itu ada rumusnya. Untuk jarak ini kita misalkan D ya. D ini nanti memiliki rumus yaitu AX plus BY plus C dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Seperti yang kita tahu, di sini kita belum menentukan untuk persamaan garis lurusnya. Nah, persamaan garis lurus itu memiliki rumus ya. Itu kalau ada yang diketahui 2 titik, yaitu x1, y1 dan x2, y2. Berarti nanti rumusnya itu adalah y min y1 dibagi y2 min y1 sama dengan x min x1 dibagi x2 min x1. Nah, ini kita anggap sebagai x1, yang ini y1, ini x2, yang ini adalah y2. Oke, sekarang tinggal kita masukkan y min y1-nya itu min 2, kemudian y2-nya itu adalah 0, y1-nya min 2. Ini kemudian x dikurangi x1-nya itu 0 per x2-nya 3/2 dikurangi 0. Sehingga tinggal kita dapatkan y plus 2 dibagi 2 sama dengan x per 3/2. Tinggal kita kalikan silang, sehingga 3/2 dikali y plus 2 sama dengan 2x. Ini ada memuat nilai penyebut 2, berarti kita hilangkan sehingga harus dikalikan 2. Maka 3/2 dikali 2 hasilnya tinggal kita coret 2-nya jadi 3y plus 6. 3-nya langsung kita kalikan dengan y plus 2. Kemudian 2x dikali 2 itu adalah 4x. Sehingga bentuk persamaannya adalah 4x min 3y min 6 sama dengan 0, karena yang ini yang kita pindah sebelah kanan. Kemudian kita balik aja penulisannya tanpa mengubah nilainya. Oke, kemudian tinggal kita masukkan, maka nilai D-nya itu 4x min 3y min 6 dibagi akar. Nah, A kuadrat dan B kuadrat itu yang mana? Bentuk persamaan garis lurus itu kan AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti di sini nilai A-nya itu 4, nilai B-nya adalah min 3. Kita masukkan sekarang.
4 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2. Oke, ini nilai mutlak ya. Jadi nanti kalau nilainya di dalam sini itu negatif, mutlaknya hilang, nilainya jadi positif. Oke, kita selesaikan. Nah, di sini ternyata tidak kita dapatkan nilai X dan Y-nya karena di sini masih memuat dua variabel. Berarti kita harus hilangkan atau kita ganti. Nah, di sini sudah dimisalkan tadi parabolanya. Y sama dengan X kuadrat min 1. Berarti Y-nya kita ganti jadi persamaan ini. Sehingga dari sini mutlak 4X dikurangi 3 dikali X kuadrat min 1 min 6 dibagi, yang ini langsung kita kerjakan, akar 16 ditambah 9. Oke, maka dari sini mutlak 4X min 3X kuadrat plus 3 min 6 dibagi akar 25. Oke, maka dari sini adalah min 3x kuadrat plus 4x, yang ini jadi min 3 per akar dari 25 adalah 5. Maka ini adalah jarak dari persamaan garis lurus ke parabolanya. Nah, supaya didapatkan nilai jaraknya, kita misalkan di sini D itu supaya didapatkan nilainya kita anggap sebagai D aksen, yaitu sama dengan 0. Untuk mencari nilai D itu harus kita cari nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya itu bisa kita peroleh dari turunan pertama sama dengan 0. Sehingga tinggal kita turunkan dulu yang ini. Berarti dari sini kita turunkan 1/5-nya ini boleh kita keluarkan ya. 1/5 dikali min 3x kuadrat plus 4x min 3. Oke, sekarang kita turunkan, maka bentuknya jadi ini ya, 1/5 ini tetap, kemudian kita turunkan sehingga min 6 x pangkat 1 ditambah 4. Oke, penurunan biasa ya, kemudian sama dengan 0. Nah, ini memuat penyebut 5, berarti tinggal kita hilangkan sehingga harus dikali 5. Nanti di sini tinggal min 6x plus 4, 0 kali 5 itu 0. Sehingga didapatkan min 6x sama dengan min 4, maka nilai x-nya sama dengan min 4 dibagi min 6, atau x-nya sama dengan 2/3. Ini untuk nilai x-nya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke persamaan yang tadi sebelum diturunkan ya. Sehingga didapatkan titiknya tadi x-nya itu 2/3, sehingga jaraknya itu sama dengan mutlak 1/5 min 3 dikali x kuadratnya, yaitu 2/3 kuadrat plus 4 kali 2/3 min 3. Oke, yang ini berubah jadi mutlak 1/5. Ini tinggal kita coret ya, 3 kuadrat itu 9, berarti pangkatnya yang kita coret. Sehingga tinggal min 2 kuadrat per 3, yang ini jadi plus 8/3. Yang ini kita jadikan penyebut 3, berarti nanti adalah 9/3. Oke, maka dari sini mutlak 1/5, yang ini jadi min 4 plus 8 min 9/3. Sehingga mutlak 1/5 ini adalah 5, min 5 ya, min 5/3. Oke, ini bentuknya perkalian. Tinggal kita coret 5-nya, sehingga mutlak dari min 1/3, mutlaknya hilang, nilainya jadi positif. Sehingga jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 4, diberikan dua vektor U 1 min 1 2 dan vektor V min 1 1 min 1. Jika vektor W mempunyai panjang 1 dan tegak lurus dengan vektor U dan vektor V, maka vektor W adalah, karena vektor W-nya itu belum diketahui, untuk vektor W ini dia berada di dimensi 3. Jadi kita misalkan
vektor W-nya itu X, Y, Z. Kemudian karena di sini panjang dari vektor W itu sama dengan 1, untuk panjang vektor, ini rumusnya seperti ini ya, yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, X, Y, Z-nya belum kita ketahui ya. Kemudian panjang untuk vektor W itu kan 1. Berarti di sini sama dengan 1. Sehingga akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, kemudian akarnya kita hilangkan, berarti masing-masing kita kuadratkan, yang ini juga dikuadratkan. Sehingga 1 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Karena kalau akar dipangkatkan 2 hasilnya adalah akarnya hilang. Jadi bilangan itu sendiri. Ini kita misalkan jadi persamaan 1. Kemudian di situ vektor W-nya tegak lurus dengan vektor U dan vektor W. Vektor V, sorry. Berarti dari sini perkalian untuk vektor U, V dikali vektor U itu sama dengan 0. Ini syarat dari tegak lurus. Jika vektor W tegak lurus vektor U, maka di sini tinggal kita kalikan aja. Berarti vektor W-nya tadi X, Y, Z dikalikan dengan vektor U yaitu 1, min 1, 2 sama dengan 0, tinggal kita kalikan. X dikali 1 itu X ditambah Y dikali min 1 min Y, Z dikali 2 yaitu 2Z sama dengan 0. Sehingga X min Y plus 2Z sama dengan 0. Ini kita misalkan adalah persamaan 2. Kemudian tadi vektor W-nya itu kalau dikali dengan vektor V tegak lurus, berarti perkaliannya nanti sama dengan 0. Ini sama ya, jika vektor W-nya tegak lurus vektor V, tinggal kita kali sama perkaliannya X, Y, Z dikalikan dengan min 1, 1, min 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan min X plus Y min Z sama dengan 0. Kita buat jadi positif ya, yang ini X-nya kita kalikan dengan min 1. Sehingga X min Y plus Z sama dengan 0. Ini kita anggap persamaan 3. Sekarang akan kita lakukan eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Eliminasi persamaan 2 dan 3. Sehingga dari sini akan kita dapatkan X min Y plus 2Z sama dengan 0. X min Y min Z sama dengan 0. Nah, supaya ini hilang, itu berarti tinggal kita kurangi aja. X dikurangi X 0, min Y dikurangi min Y, min kali min itu plus, berarti min Y ditambah Y hasilnya 0. Kemudian yang ini 2Z dikurangi min Z, min kali min plus, 2Z ditambah Z hasilnya adalah 3Z sama dengan 0. Maka Z-nya nanti pasti kita ketahui hasilnya adalah 0. Sehingga tinggal kita masukkan ke persamaan 2. Masukkan ke persamaan 2, di situ X min Y plus 2Z sama dengan 0. Nah, Z-nya tadi kan 0 ya, kita masukkan. X min Y plus 0 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan Y. Ini ya, nilainya sama. Berarti boleh kita ganti di sini. 1 sama dengan X-nya itu Y ya, berarti jadi Y kuadrat. Kemudian ditambah Y kuadrat, Z-nya tadi 0. Sehingga Y kuadrat ditambah Y kuadrat, maka 2Y kuadrat. Sehingga Y kuadratnya sama dengan setengah, atau Y-nya sama dengan akar dari 1/2. Atau kalau kita ubah jadi akar 1 per akar 2 ya. Nah, akar 2 ini itu tidak boleh menempati yang paling bawah sini sebagai penyebut. Berarti kita hilangkan sehingga harus dikalikan akar sekawannya, yaitu akar 2. Kalau yang bawah dikali akar 2, yang atas juga sama. Kalau akar 1 itu kan 1 ya, 1 dikali akar 2, akar 2.
akar 2 kali akar 2, akarnya hilang jadi bilangan itu sendiri. Sehingga Y-nya itu sama dengan plus minus setengah akar 2. Karena bisa saja nilainya itu negatif, yang atas min akar 2 per min 2, atau bisa saja positif semua. Oke, karena tadi X itu sama dengan Y, maka X-nya juga sama, yaitu plus minus setengah akar 2. Jadi nilai X-nya itu bisa positif semua, XY-nya bisa positif semua, XY-nya boleh negatif semua. Nah, ini kan tidak memenuhi. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Diberikan suatu deret tak hingga sin 2x dikali sin kuadrat x ditambah sin 2x dikali sin pangkat 4x sampai dengan tak hingga, kemudian 0 kurang dari x kurang dari pi per 4. Nilai maksimum deret tak hingga tersebut adalah, oke, di sini deretnya tak hingga. Kalau deret tak hingga itu kan ada rumusnya ya, yaitu A per 1 min R. A ini itu sama dengan U1, R ini rasio itu biasanya ada pada deret geometri, berarti nanti untuk deret tak hingga ini adalah deret geometri. Nah, untuk deret geometri, rasio itu bisa kita peroleh dari UN per UN-1, atau kalau N-nya itu 2 berarti dibagi dengan U1, bisa juga dengan U3 dibagi U2. Sekarang kita lihat, ini adalah U1, ini U2, ini adalah U3. Sekarang kita cari rasionya dari persamaan ini, sehingga U2-nya di situ adalah sin 2x dikali sin pangkat 4x dibagi U1-nya, yaitu sin 2x dikali sin kuadrat x, sama dengan sin 2x dikali sin pangkat 6x dibagi sin 2x dikali sin pangkat 4x. Nah, ini karena sama ya, boleh kita coret. Ini juga sama. Oke, tinggal ini ya. Nanti pangkatnya ini jadi 2, yang ini jadi 1. Ini juga sama, ini pangkatnya jadi 2, yang ini jadi 1. Oke, sehingga dari sini sin kuadrat x, maka untuk rasio itu sama dengan R sin kuadrat x. Oke, kemudian di sini nilainya maksimum. Oke, kita masukkan di sini. U1-nya tadi adalah sin 2x dikali sin kuadrat x, kita masukkan sin 2x dikali sin kuadrat x dibagi 1 dikurangi R-nya, yaitu sin kuadrat x. Oke, nah di sini akan kita dapatkan sin 2x dikali sin kuadrat x. Untuk ini 1 min sin kuadrat x itu bentuknya berubah ya, jadi cos kuadrat x. Ini bentuk dari trigonometri. Jadi kalau ada cos kuadrat x itu nilainya sama dengan 1 min sin kuadrat x. Oke. Berarti tinggal kita dapatkan sin 2x. Oke, bentuk lain dari sin kuadrat x dibagi cos kuadrat x itu adalah tangen kuadrat x. Berarti ini kita ganti ya, jadi tangen kuadrat x. Nah, supaya ini didapatkan nilai maksimum, maka nanti deret tak hingga ini kita cari turunan pertamanya. Kemudian nilai turunan pertama itu sama dengan 0. Ini untuk diperoleh nilai maksimum. Nah, di sini ini kan bentuknya perkalian ya. Kalau perkalian supaya jadi turunan itu bentuknya seperti ini. Kalau ada fx u dikali v, maka bentuknya berubah ya, turunan pertamanya yaitu u aksen dikali v ditambah uv aksen. Oke, berarti u-nya itu sin 2x, kemudian v-nya adalah tan kuadrat x. Maka di sini u sama dengan sin 2x. Oke, sorry, yang ini kita kerjakan dulu ya.
Jadi bukan pakai yang ini, sorry. Kita tulis dulu. Bentuknya kan sin 2x dikali sin kuadrat x dibagi cos kuadrat x tadi ya, yang ini. Oke, ini untuk bentuk lain dari sin 2x itu sama dengan 2 kali sin x kali cos x. Berarti dari sini kita dapatkan, sehingga kita dapatkan di sini itu 2 kali sin x cos x dikali sin kuadrat x per cos kuadrat x. Oke, berarti ini boleh kita coret ya. Yang ini pangkatnya jadi 1. Sehingga dari sini kita peroleh 2 sin x per cos x dikali sin kuadrat x, atau sin x per cos x tadi kan tangan x ya, sehingga 2 atau sin kuadrat x dikali 2 tan x. Sekarang bentuk bentuk fungsinya berubah ya, sehingga kita cari turunan pertamanya tadi itu U aksen V plus UV aksen. U-nya tadi adalah sin kuadrat X, sehingga untuk turunan pertamanya yaitu 2 sin X cos X. Seperti ini ya. Kemudian untuk V-nya tadi adalah 2 tan X, maka V aksennya sama dengan 2 sekan kuadrat X. Karena turunan pertama dari tangan X itu adalah sekan kuadrat X. Sekarang kita masukkan U aksennya itu 2 sin X cos X, V-nya itu adalah 2 tan X, ditambah U-nya tadi adalah sin kuadrat X, V aksennya adalah 2 sekan kuadrat X. Nah, untuk sekan kuadrat X, sekan itu bentuknya sama dengan 1 per cos X, sehingga kita ubah bentuknya. Ini jadi 2 sin X cos X, tangan X itu adalah sin X per cos X. Oke. Ditambah yang ini itu sin kuadrat X dikali 1 per cos kuadrat X. Maka diperoleh 2 kali 2 itu 4. Ini cosnya tinggal kita coret. 4 sin kuadrat X ditambah 2 tangan kuadrat X. Nah, supaya ini nilainya maksimum, maka ini nilainya harus lebih besar dari 0. Kemudian di sini titiknya itu 0 kurang dari X kurang dari pi per 4, berarti nilai maksimumnya adalah pi per 4. Maka kita bisa masukkan ke nilai dari S-nya, deret tak hingganya tadi, itu kan sin kuadrat X dikali 2 tan X. Berarti X-nya kita ganti jadi pi per 4 ini ketika dia maksimum. Sehingga sin kuadrat pi per 4 dikali 2 tangan pi per 4. Oke, sin pi per 4. Pi per 4 itu setara dengan 45 derajat, sehingga di sini sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2 kuadrat. Kemudian tangan pi per 4 itu sama dengan 1 ya. Berarti 2 dikali 1. Oke, sehingga setengah akar 2 itu 2 per 4 dikali 2, kita coret. Berarti di sini 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Sehingga deret maksimum, deret tak hingga nilai maksimumnya adalah, maka deret tak hingganya ketika nilainya maksimum sama dengan 1, yaitu jawabannya yang E. Oke adik-adik, itu adalah soal terakhir dari untuk pembahasan matematika saintek di video kali ini. Semoga bisa membantu adik-adik dalam belajar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.